Selamat siang kepada Kakak Abang Aslep, mata kuliah Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek. Kami dari kelompok yang bernama Yang Penting Keren memilih topik mengenai finansial dalam proyek kami. Pada hari ini kami ingin menjelaskan hasil kerja dari proyek kami. Pada hari ini, saya ingin menjelaskan alasan kelompok saya membuat proyek ini. Yang pertama itu saya akan menjelaskan ide dasar dari pembuatan proyek cash flow tracker. Jadi proyek ini dibuat untuk membangun sistem sederhana yang dapat melakukan yang pertama, mencatat pemasukan atau income. Yang kedua, untuk mencatat pengeluaran. Yang ketiga, dapat mengetahui pengelompokan transaksi berdasarkan kategori, misalnya seperti makan, transportasi, gaji, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, untuk melihat laporan dalam bulanan atau tahunan dengan menggunakan filter di bagian atasnya, filter data. Dan selanjutnya itu untuk mengetahui total saldo dari income-nya dan untuk pemasukan tertingginya berapa nominalnya. Selanjutnya untuk bagian spending itu kita juga bisa mengetahui total pengeluaran kita nominalnya berapa dan pengeluaran terbanyak itu nominalnya di angka berapa. Alasan kami membuat proyek seperti ini karena yang pertama karena kami menyadari banyaknya orang kurangnya kesadaran finansial. Jadi dengan menggunakan cash flow tracker ini, pengguna bisa lebih sadar dan bijak dalam mengelola uang. Yang kedua, untuk menghindari pengeluaran terlebihan. Yang ketiga, untuk membantu mencapai tujuan keuangan. Yang keempat, untuk menggantikan catatan manual. Baik, perkenalkan nama saya Fatur Arman Setian dengan NIM 23140110. Di sini saya akan menjelaskan workflow dari aplikasi kami. Pertama dari main Java, saat di run, ini adalah early point dari aplikasi kami. Saat di run, dia akan mengkoneksikan dengan pertama mengarahkan kepada register XML yang menggunakan controller register, yaitu di sini. Dari sini, setelah kita register akun, kita akan diarahkan kepada login XML yang menggunakan login controller yang ini. Setelah diautentikasi, maka user akan diarahkan kepada landing page di dashboard XML yang menggunakan controllernya itu dashboard controller. Kemudian saat kita juga di dashboard controller kita bisa melihat income kita dan spending kita. Kemudian kita akan diberikan pilihan untuk mengarah kepada XML yang lain, seperti contohnya ke profil, spending, ataupun income. Yang memiliki masing-masing controller, yaitu income controller untuk melihat income dari punya kita untuk masing-masing akun. Kemudian ada spending controller untuk melihat hasil pengeluaran kita. Dan juga ada profile controller yang digunakan untuk melihat profil kita, mengupdate bio, dan menghapus akun dan mengganti password akun yang ada di sini kontrolernya. Ini adalah XML-nya. Sekian dari saya kembali kepada teman saya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ferarin dengan NIM 23140195 dan saya akan menjelaskan fitur utama dari aplikasi kami. Berikut adalah tampilan pertama dari aplikasi kami, yaitu halaman register. Halaman ini merupakan formulir pendaftaran akun yang memungkinkan pengguna untuk membuat akun baru dengan mengisi nama, email, password, dan konfirmasi password sesuai kriteria yang ditentukan. Terdapat dua tombol, yaitu continue untuk melanjutkan proses pendaftaran dan login here untuk berpindah ke halaman login bagi pengguna yang sudah memiliki akun. Selanjutnya merupakan halaman login, di mana halaman ini merupakan formulir login yang digunakan untuk masuk ke akun yang sudah terdaftar. Pengguna diminta memasukkan email dan password, serta tersedia tautan forgot password jika pengguna lupa kata sandi. Terdapat dua tombol utama, yaitu continue untuk melanjutkan proses login dan register here untuk berpindah ke halaman pendaftaran akun baru. Selanjutnya adalah halaman change password. Halaman ini merupakan formulir ganti password yang memungkinkan pengguna untuk mereset kata sandinya.
Pengguna perlu memasukkan email dan password baru, kemudian menekan tombol continue untuk menyelesaikan proses penggantian password. Setelah login, kita akan diarahkan ke halaman dashboard yang menampilkan ringkasan saldo, total pemasukan atau income, dan total pengeluaran atau spend. Di bawahnya terdapat fitur riwayat transaksi yang dapat difilter berdasarkan urutan, bulan, dan tahun. Setiap transaksi mencakup nomor, aktivitas, jumlah, tanggal, saldo setelah transaksi, dan jenis transaksi, yaitu spending atau income. Selanjutnya adalah halaman profile. Halaman ini merupakan profil pengguna yang menampilkan nama, email, dan menyediakan kolom untuk menambahkan bio. Untuk menambahkan bio, kita bisa klik pada kotak putih ini, lalu kita bisa ngetik di sini. Lalu kita bisa klik update. Dan bio kita akan muncul di sini. User juga dapat melakukan tindakan seperti mengganti password melalui tombol change password atau menghapus akun dengan tombol delete account. Selanjutnya adalah halaman income. Halaman ini merupakan fitur pencatatan pemasukan atau income tracker yang menampilkan daftar sumber pemasukan beserta jumlah, tanggal, dan deskripsinya. Pengguna dapat memfilter data berdasarkan rentang waktu atau tahun tertentu, serta menambahkan, memperbarui, dan menghapus data pemasukan melalui form di sisi kanan. Di bagian bawah terdapat ringkasan total pemasukan dan pemasukan tertinggi yang memudahkan pengguna memantau kondisi keuangan mereka secara efisien. Selanjutnya ada halaman spending, di mana halaman ini merupakan fitur pencatatan pengeluaran atau spending tracker yang memungkinkan pengguna mencatat pengeluaran berdasarkan kategori, deskripsi, jumlah, dan tanggal. Data pengeluaran ditampilkan dalam tabel dan dapat difilter berdasarkan waktu tertentu. Pengguna juga dapat menambahkan, memperbarui, atau menghapus data pengeluaran menggunakan form di sisi kanan. Di bagian bawah terdapat informasi total pengeluaran dan pengeluaran terbesar, membantu pengguna mengelola keuangan secara lebih terstruktur. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Clarissa Halim dengan NIM 231401020 dan saya akan menjelaskan tentang potongan kode yang menerapkan 3 pilar utama dari PBO. Jadi untuk pilar yang pertama yaitu encapsulation, kami menerapkannya di user.java dan transaction.java. Bisa dilihat di user.java ini ada beberapa field seperti ID, username, email, full name, dan lain sebagainya yang dideklarasikan sebagai private. Artinya field-field ini hanya bisa diakses oleh kelas user. Dan jika kelas lain ingin mengakses field ini, mereka harus menggunakan method yang kita namakan get dan set. Oleh karena itu, di kelas ini kami membuat method getter dan setter untuk setiap field yang ada di user.java ini. Seperti get ID, set ID, get username, dan lain sebagainya, dan ini kemudian dideklarasikan sebagai public agar bisa diakses oleh kelas lain. Selanjutnya untuk transaction.java juga memiliki beberapa field seperti ID, amount, date, description yang diset atau dideklarasikan sebagai protected. Artinya kelas-kelas ini bisa diakses oleh kelas transaction sendiri dan juga bisa diakses oleh kelas yang merupakan subkelas dari transaction. Dan jadi kalau kelas lain ingin mengakses field-field ini, mereka juga tetap harus menggunakan method get ID, set ID, dan lain sebagainya yang sudah kita set sebagai public. Selanjutnya untuk pilar yang selanjutnya adalah inheritance. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, transaction ini merupakan superclass dan subclass dari transaction ini adalah income.java dan spending.java. Oleh karena itu bisa dilihat di sini bahwa income itu merupakan extend dari transaction dan dia menerapkan kelas-kelas yang menjadi kelas dari superclass transaction, yaitu amount, date, description. Deklarasikan sebagai super amount date description dan juga dia menambahkan variabelnya sendiri yaitu source. Same goes with spending, dia juga menerapkan kelas-kelas yang ada di super kelasnya yaitu transaction, yaitu ada amount, date, description, dan dia juga menambahkan variabelnya sendiri. Selanjutnya untuk pilar yang ketiga yaitu polymorphism. Jadi kalau transaction sebagai superclass ini dia memiliki satu method get type yang nantinya harus diturunkan atau semua turunan dari kelas transaction ini harus menerapkan method ini. Tapi isi dari method ini bisa berbeda-beda tergantung dengan kebutuhan setiap subclassnya. Oleh sebab itu di spending itu kita bisa lihat get type-nya itu menghasilkan spending, return spending, dan sementara income itu return income. Walaupun nama methodnya sama, tapi isi methodnya berbeda sesuai dengan subclassnya masing-masing. Sekian saja penjelasan untuk 3 pilar PBO dalam kode kami. Sekian dan terima kasih.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.